Bismillahirrahmanirrahim. Waruya lan den riwayataken an Zaid bin Wahbin, dan riwayatkan saking Zaid bin Wahab, an Ibni Mas'ud saking Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan daripada Zaid bin Wahab meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Inna narakum satemene geni sira kabeh hadhihi rupane iki narudunya api dunya ini iku juz'un satu bagian min sab'ina saking 70 apane juz'an bagiane mintilkan nari saking mengkono-mengkono neraka. Api dunia itu adalah satu bagian dari 70 bagian api neraka. Laula anha, lamun satemene, lamun ora tetep satemene narokum iku duribat den kum opo narokum pil bahri ing dalam lautan, direndam di lautan, mararota ini kalawan rong ambalan, mantafaktum maka ora bisa ngalap manfaat sira kabeh minha saking narokum bisain kalawan sujuji. Ini api dunia nih satu bagian kecil banget dari api neraka, kemudian direndam dulu di lautan 2 kali. Kalau nggak direndam nggak bisa masak, kita bisa hancur nih dunia ini. Udah direndam. Bahkan kola ngandika sopo mujahidun imam mujahid. Daw Imam Mujahid, annana rakum satemene geni sira kabeh hadhihi rupane iki naru dunya iku tata awadu nyuwun kabau reksa memohon perlindungan opo narukum min nari jahannam saking geni neraka jahanam. Sesungguhnya api kamu yaitu api dunya berlindung kepada Allah daripada api neraka jahanam. Ruya dan diriwayatkan fil khabari ing dalam hadis opo anna Allah taala sanegusa Allah taala iku arsala ngutus sapa Allah Jibril ing malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril diutus untuk datang ila malikin nar, maring malaikat kang jaga neraka, atau ila malakin nar, maring malaikat kang jaga neraka. Malaikat Jibril diutus untuk datang kepada malaikat penjaga neraka, malaikat Malik. Untuk apa tujuannya diutus itu? Bi ayahuda kalawan yang tangalap sopo malikin nar minan nari saking geni, untuk mengambil api sedikit aja. Payati maka teka sopo malikin nar biya kalawan nar ila Adam mamaring Nabi Adam alaihissalam hatayat baho sehingga bisa masak sopo Nabi Adam biya kalon nar to'aman ing panganan. Akhirnya malaikat Malik nih membawa api dari neraka dibawa kepada Nabi Adam biar Nabi Adam bisa masak di dunia karena belum ada api, supaya bisa masak. Qala ngandika sopo Malikun malaikat Malik penjaga neraka, ya Jibril hai malaikat Jibril kam ing piro. Kata malaikat Malik kepada malaikat Jibril, berapa? Turidu ngarepaken sapa sira minan nari saking geni. Kamu butuhnya sebesar apa api ini? Malaikat Malik nanya, buat di dunia nih butuhnya segimana buat masak Nabi Adam dan anak cucunya. Qala ngandika sapa Jibril malaikat Jibril, uridu ngarepaken sapa ingsun minha saking nar. Miqdaro tamrotin kira-kira Mikdaro tamrotin kira-kira korma siji, ya sebesar kurma dah, ambilkan sebesar kurma aja, aku butuh kira-kira sebesar kurma. Qala ngandika sapa Malikun malaikat Malik, ya Jibril hai malaikat Jibril, kata malaikat Malik, lau auto itu kak lamun aweh sapa ingsun ka ing sira, kalau aku memberikan kepada kamu mikdaro tamrotin kira-kira segede kurma, satu kurma, ladaba maka yakti ancur opo sab'u samawatin 7 pirang-pirang lapis langit wal aradin lan 7 pirang-pirang lapis bumi min harariha saking panase nar. Kata malaikat Malik kayak Jibril, karena urusan
yang tahu persis neraka, yang tukang jaga neraka. Jibril, seandainya aku kasih nih satu besar kurma dari api neraka diambil buat hidupnya, maka 7 lapis langit dan 7 lapis bumi hancur semua. Nggak bakalan kuat nerimanya. Akhirnya kolang ngandika sopo malaikat Jibril miqdaro nawatiha, kira-kira bijine kurma. Ya udah nggak segede kurma tapi bijinya lebih kecil lagi kan dari kurma, bijinya aja. Kolang ngandika sopo malaikat Malik, nih kata malaikat Malik, kalau sebesar bijinya siki kurma, lau auto itu kak lamun paring sopo ingsun ka ing sira ma ing geni turidu kang ngarepaken sopo sira lam tanjil maka ora temurun minas sama saking langit opo kotrotun sak tetes, wala tambut lan ora bisa tukul pil ading dalam bumi opo nabatun tetukulan. Kata malaikat Malik, wahai Jibril, kalau aku berikan kepada kamu api neraka sebesar bijinya korma sikina, maka tidak akan langit itu menurunkan hujan walaupun setetes, dan bumi tidak akan bisa menumbuhkan tumbuhan saking panasnya. Gak bakalan bisa tumbuh nanam apapun, dan tidak akan bisa turun hujan walau hanya setetes, saking panasnya yang bakalan kuat. Makanya nih panasnya ini kan hujan semakin jarang ya, panas nggak belerang begitu. Sumanada noli undang-undang memanggil sopo Jabroil malaikat Jibril. Akhirnya malaikat Jibril pun bingung ukurannya, mintanya segimana ya kebutuhannya. Akhirnya langsung memanggil Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah, ilahi do pangeran ingsun, kata malaikat Jibril. Kadang malaikat Jibril belum tahu ukurannya segimana. Orang sebesar korma bahaya, bisa hancur semuanya. Sebesar bijinya korma, langit nggak bisa menurunkan hujan walau setetes, bumi nggak bakal bisa menumbuhkan pepohonan, tumbuhan. Akhirnya udah deh lebih aman nanya aja sama Allah Subhanahu wa taala. Ilahi du pangeran ingsun kam ing piro ahudu ngalap sapa ingsun minan nari saking geni, ya Allah, kira-kira sebesar apa aku mengambil api dari neraka nih. Akhirnya kolang ngandika sapa Allah taala, Gusti Allah taala, hud ngalapa sapa sira miqdaro dararatin ing kira-kira sak semut budak, minha saking nar, kira-kira anak semut masih kecil, anak semut sih kira gitu, kecil banget kan, semut yang masih balita, kira-kira gitu. Ya anak semut kan. Ya udah bapaknya aja kecil, ya udah yang balitanya aja segitu. Anak semut kata Allah deh segitu, kira-kira semut deh udah. Akhirnya Pak Ahudu maka ngalap sopo Jabroilu malaikat Jibril minha saking nar miqdaro dararotin sak kira-kira anak semut, akhirnya atau semut budak, semut kecil. Akhirnya malaikat Jibril mengambil, ya tentu melalui malaikat Malik, api neraka sebesar semut kecil. Setelah itu wago misa lan nyelupaken sapa malaikat Jibril ha ing geni bin nahri ing dalam bengawan sabina kalawan 70 apane mararotan ambalane. Akhirnya disilemkan dulu itu api yang kecil tuh 70 kali di sungai. Setelah disilemkan, direndam, didinginkan 70 kali di sungai, sumajaan oleh teka sapa malaikat Jibril biha kalawan gawa api yang sebesar semut itu ila Adam, memaring Nabi Adam. Habis itu datang membawa api yang sebesar semut ke Nabi Adam, itu pun yang sudah didinginkan 70 kali di sungai. Dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Adam. Kemudian pawadoa maka nyelehaken sopo Nabi Adam ha ing nar, api yang sebesar semut itu, ala jabalin ngatasi gunung syahikin kang dur, taruh di gunung. Maksudnya kan kalau taruh di gunung kapan butuh api tinggal ke gunung ya, taruh di gunung. Ternyata pada bamangka hancur opo dalikal jabalu mekonom gunung nggak kuat, sebesar gitu doang. Dan itu udah direndam 70 kali di sungai. Gunung masih hancur.
yang begitu kokoh loh gunung. Gunung sama badan kita kuatan mana sih? Ya kan? Akhirnya suma ruda noli dan balik akan opo naru geni ila makannya maning panggonane nar. Akhirnya karena bahaya dikembalikan lagi ke tempatnya. Wa bakialan tetap opo duhonuha kuku senar. Akhirnya kalau apinya dibalikan lagi, ya asapnya itu yang menjadi api dunia itu. Asapnya tetap jarin dalam pirang-pirang batu, ada di batu. Wahadi dilan pirang-pirang besi ila yaumina tumeka maring dinone kita hadaru paneki kiyaum. Akhirnya ada di besi, ada di batu, ada di pohonan gitu ya. Makanya orang dulu nih kalau mau ngambil api nih batu sama batu tuh diaduin, keluar api. Atau besi sama besi diaduin, keluar api, bisa masak. Kalau sekarang kan udah lebih canggih, udah ada di bensin, ada di ini. Dulu begitu. Itu dari asapnya, apinya dikembalikan lagi. Jadi kita nggak bisa bayangin segimana panasnya api neraka. Pahadin naru, maka utawi ikilah geni dunia, api dunia ini iku min duhonitil kadarati saking kukuse mengkono geni segede semut budak. Jadi api dunia itu dari asapnya api neraka yang sebesar semut kecil yang udah direndam 70 kali dikali. Bayangin. Mata biru mangka ngalap ibarata sapa sira kabeh minha sangking hadinar ya mukminuna hai pirang-pirang wong mukmin. Ambil pelajaran, renungkan wahai orang-orang mukmin. Loh, itu dari api tadi itu gak kebayang gimana neraka. Karena itu jangan korbankan akhirat kita hanya demi untuk kenikmatan sesaat. Lu bahaya itu. Kala ngandika sopoan Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna ahwana ahlin nari, sak temene leuwih enteng-entenge siksane penduduk neraka. Apane azaban siksane? Man iku wong lau iku kademan naklani utawi sendaloro minan nari saking geni yagla kang umeb te ngagolak min huma saking naklani opo dimaguhu utekeman kama yagla kaya oleh umeb ngagolak opo almirjalu kendil nih tempat masak itu ya, itu namanya panci ya. Paya semau maka gemurutuk, paya semau mangka ngerungu hu ingman opo jirono tetanggane man wa adrasu tai pirang-pirang gusineman iku jamratun wangwa wa syafahu tai pirang utawi lambe enggak wa syafahu tai lambe man iku jamrun wangwa iku jamrun ya, enggak jamrun wangwa walahabun nari utai mulat-mulate geni iku yahruju metu apa lahabun nar min ahsabatnihi saking jerone wetenge man min qadamai saking delamakan lorone man wa annahu lan satana man iku layaro yakti ningali sapa man nafsa ing awak dhewe man ningali asadda ahli nari ing leuwih abote siksane ahli neraka apane azaban siksane. Padahal wa anna lan satana man iku min ahwani ahli nari saking leuwih enteng-enteng ahli neraka apane azaban siksane. Nih Nabi menjelaskan, ini hadis sahih riwayat Bukhari juga ada. Paling entengnya siksanya ahli neraka tuh, paling ringannya gimana, yang paling berat paling entengnya. Orang nanti disuruh pakai sendalnya dari api. Itu sendal nggak bisa dilepas. Kemudian ketika sendal itu dipakai langsung ngagolak, mendidih sampai ke otak mendidih. Cuma kan di sono ini nggak ada mati, mendidih ngagolak menjerit-jerit nggak ada mati itu, walaupun kulitnya hancur, dagingnya hancur. Dipakai sendal itu langsung mendidih sampai ke otak mendidih. Kemudian terdengar suara gemurutuk nih, ngagolak, terdengar suara yang tetangga bisa dengar suara itu. Kebayang gimana loh sakitnya ya Allah.
Kemudian itu gigi gusinya merah, keluar bara. Saking panasnya, gusinya menjadi kayak bara api dari gusi. Bibirnya jadi bara api. Kemudian itu api itu keluar mulat-mulat. Api suka begitu tuh, apa namanya? Kobarannya api itu keluar mulai dari telapak kakinya sampai perutnya. Nggak kebayang sakitnya gimana. Nah, mereka itu menyaksikan yang disiksa begitu tuh, dia menganggap bahwa ini adalah paling berat siksaan di neraka. Padahal itu adalah paling enteng siksa neraka. Dia menganggap ini paling berat. Kita nggak usah model begitu, ngegolak begitu. Kita ngegoreng telur, kepetel minyaknya, bukan sama apinya. Minyaknya doang udah, ya Allah. Ya. Digerujuk sama minyak yang begitu udah, waduh. Apalagi apinya, apalagi api neraka. Karena itu bayangin, hati-hati. Jangan gampang-gampang berbuat dosa. Lu pikirin, kita bakal mati, apalagi sekarang udah akhir zaman. Jangan korbankan kebahagiaan yang kekal abadi hanya demi untuk kenikmatan sesaat. Rugi kita, rugi deh. Kala ngandika sopo an-nabiyu itu. Kala ngandika sopo Asimun Imam Asim. Anna ahlan nari ing satemene penduduk neraka. Iku yad'una memanggil-manggil sapa lunar malikan ing malaikat malik. Saking beratnya itu siksaan. Gak kuat tuh deh. Memanggil-manggil malaikat malik. Fala yarudu maka ora jawab sapa malaikat malik alim ngatasi alinar jawaban ing jawaban. Arba'ina dalam 40 apane aman taune. Orang kan kalau disiksa gak kuat pasti manggil-manggil ya, minta tolong. Manggil-manggil malaikat malik. Tapi nggak ada jawaban, manggil sampai lamanya 40 tahun. Nggak dijawab. Tapi yang nggak ada putus asanya itu penduduk neraka. Lu kita misalkan nge-WA jangan sampai 40 tahun, seminggu nggak dibalas udah kapok blokir. Ini lu manggil malaikat malik sampai 40 tahun nggak kebayang saya. Yeah. Terus masih manggil-manggil, nggak dijawab sampai 40 tahun. Mau di dunia nggak ada yang kuat, setahun aja nggak bakalan kuat kita. Misalkan kirim surat nggak dibalas. Saya punya temen nih dulu di pondok. Dia kirim surat sama cewek nih, nggak dibalas. Dulu kan belum ada HP-nya. Kirim lagi, nggak dibalas lagi. 3 kali kirim lagi nggak dibalas. Yang keempatnya dia nulis, ya udah kalau begitu baiklah saya jawab sendiri, katanya. Ini suratnya. Aku terima semua permohonanmu dikirim. Itu perempuannya sampai ketawa. Oh, dia jawab gitu. Ya nggak dibalas, udah dibalas sendiri. Orangnya kocak gitu. Tapi akhirnya lama-lama ya jadi juga gitu. Ini 40 tahun manggil-manggil malaikat malik nggak dijawab. Sumaya rudun oli jawab sapa malaikat malik alaihi mengatase ahlunar. Setelah 40 tahun baru dijawab. Payaqulu maka ngandika sapa malaikat malik nih jawabannya. Udah 40 tahun manggil-manggil jawabannya gini lagi. Annakum satemene sira kabeh iku makisuna wong kang langgeng manggon sira kabeh. Ya udah iku makisuna wong kang langgeng manggon kabeh, kamu nih akan tetap kekal di dalam api neraka. Mau gimana, udah begitu. 40 tahun. Jawabannya udah berarti nggak ada harapan. Yakni negesi sopo malaikat malik, maksudnya makisun ai ikuda imuna. Langgeng kabeh abadan ing dalam selawase. Ya udah, kamu sekalian kekal abadi selama-lamanya di dalam api neraka. Tapi yang nggak putus asa itu alunur. Sumayad una noli undang-undang atau manggil-manggil sapa lunar. Rabbana duh pangeran ingsun. Sama malaikat malik nggak dijawab, manggil Allah. Ya udah dijawab tadi, jawabannya kan begitu. Udah 40 tahun lebih baru dijawab. Akhirnya manggil Allah. Ya Rabbana du pangeran ingsun akhrijna kula aturin ngetoaken tuan naing kita minha saking nar. Akhirnya Allah manggil Allah, ya Allah keluarkan kami dari api neraka, kami nggak kuat di dalam api neraka, kami udah nggak sanggup lagi. Panggil Allah.
Fa in udna maka lamun balik sapa ingsun, fa inna maka sana ingsun iku zalimuna wong kang pada nganiaya kabeh, atau kami kembalikan lagi aja deh ya Allah ke dunia, kami akan beramal soleh. Seandainya kami kok di dunia udah dikembalikan ke dunia, tanya neraka kok berbuat jahat lagi, ya udah kamu benar-benar dolim berarti, udah silakan siksa selama-lamanya. Tapi manggil-manggil begitu sama Allah, pala yujibu maka ora jawab bisopo Allahum ing ahlun nar, Allah pun gak menjawab. Miqdaro makanat ing dalam kira-kirane oleh ono apa dunya, umur dunya mararota ini kalau rong ambalan, kira-kira umur dunya 2 kali. Ini sekarang dunia ini dari zaman Nabi Isa udah 2024, belum ke zaman Nabi Adam, belum sebelumnya. Kira-kira 2 kali umur dunia nggak dijawab. Apalagi kalau kata dinosaurus mah umur dunia udah miliaran tahun ya kan. Binatang ini katanya udah sekian miliar tahun. Itu film dinosaurus kan gitu. 2 kali. Allah alam itu benar apa enggak. 2 kali umur dunia. Setelah 2 kali umur dunia baru dijawab Allah. Sumaya rudu. Noli jawab sapa Allah alaihi mengatasi ahlun nar. Bikauli kalawan dauhane Allah. Ihsa'u kata Allah. Hinalah kamu sekalian. Fiha ing dalam nar. Wala takallamun lan aja pada guneman sira kabeh. Udah kamulah tetap di neraka. Kamu terhina di neraka. Udah gak usah ngomong lagi. Udah putus asa. Mau gimana? Mau ke siapa lagi? Makanya memang di Al-Quran pun udah nggak ada bantuan kalau udah begitu. Kalau udah kafir, udah sul khotimah, ya udah. Qala ngandika sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pawallahi maka demi Allah. Dau Kanjeng Nabi sampai bersumpah demi Allah. Mayatakallamu ora guneman tidak bicara sopal kamu kaum. Ba'daha ing dalam sawise ihsa'u piha wala takalamun, kata Allah, hinalah kamu sekalian, udah nggak usah ngomong lagi. Bi kalimatin kalon kalimat wahidatin kang. Demi Allah kata Kanjeng Nabi, setelah Allah ngomong begitu mereka nggak pernah berkata-kata lagi walaupun 1 kalimat. Wa maka nalan ora ono iku ba'da dzalika inna misawise mekono ihsa'u piha wala takalamun opo illa jafirun angin suara gemurutuk atau suara gembor-gembor, wasahikun lan suara jerit-jerit pinaring dalam neraka, kecuali suara jeritan-jeritan aja. Itu makan suara ya, refleks gitu ya, suara refleks udah. Orang kayak ini aduh langsung suara jerit-jerit aja udah nggak pernah berani lagi manggil malaikat Malik, manggil Allah itu udah. Setelah itu udah hanya terdengani suara jeritan, suara itu aja. Wa aswatuhum utawi suarane ahlun nar ikutus bihu nyerupani opo aswat sautal hamir, aswatal hamir ing aswatil hamir ing pirang-pirang suarane himar. Suaranya udah seperti suara keledai. Suara keledai itu binatang nih yang paling jelek suaranya keledai. Di Al-Quran katakan inna angkaro aswati la sautul hamir. Sesungguhnya suara paling jelek nih kucing masih bagus, ayam bagus. Suara yang paling jelek nih itu suaranya keledai. Ada yang tahu suara keledai gimana? Nah, itu begitu pokoknya paling jelek udah suara. Nah itu suara penduduk neraka udah kayak suaranya keledai. Awaluha utawi kawitane aswat iku jafirun suara gembor-gembor jerit-jerit, wa akhiruha utawi akhire apa aswat iku syahikun jerit-jerit, ya pokoknya suara begitu aja, nggak ada suara jerit-jerit. Qala ngandika sapa Jabrailu malaikat Jibril alaihissalam, walladzi demidat bahasa kang ngutus sapa alladzi ka ing sira Nabi Muhammad bil haqi kalon bener nabiyan hale jadi nabi. Lau anna misla saqobi ibrotin lamun tetep sak temene sepadane bolongan jarum, selubang jarum iku pataha buka minha sangking
minha saking nar opo lau lau anna misla sakobi ibrotin lamun tetep satemene sepadane bolongan jarum iku pataha buka opo sakob atau iku putiha boleh dibuka opo sakob minha sakinar, misalkan sebesar lubang jarum aja dibuka dari neraka. Jihatal masyriqi ing arah wetan, jagat wetan gitu. Lah taroko maka kobong opo ahlul maghribi penduduk tanah kulon min syiddati harariha saking banget panas senar. Dari neraka misalkan dibolongin sedikit, bolongin lubang jarum ke arah wetan, itu sampai barat terbakar semuanya. Lubang jarum doang. Makanya ada kiai ngomong apa itu lumpur lapindo katanya bujurnya neraka kebor, bohong itu. Lu ya kalau selubang jarum aja itu udah terbakar semuanya. Lumpur lapindo enggak kan aman kan itu. Siapa Mandarul Hidayat ngomong begitu. Waladhi demidat bahasa kang ngutus sapa ladzi kang sira Nabi Muhammad bil haqi kalawan bener nabian hale jadi nabi lau anna sauban lamun tetep satemene dodot ini pakaian baju min syabi ahli nari saking pakaiane penduduk neraka uliko den gantungaken opo saob baina samai dalam antara langit wal ardilan bumi lama tu mangka yakti mati sopo penduduk langit dan bumi min harariha saking panasenar lama yajiduna maka yakti pada nemu sapa sama wal ar min natniha saking bacine nar. Seandainya pakaiannya doang baju eks neraka digantung di antara langit dan bumi, udah penduduk langit penduduk bumi mati semuanya. Bayangin saking panasnya dan akan mendapatkan bau bau bacin, bau orang terbakar. Gimana sih baunya tuh? Sangit ya. Kayak bau sangit begitu. Itu pakaian eks neraka. Makanya jangan coba-coba lu pakai pakaian eks neraka, bahaya itu. Waladhi demi dat bahasa kang ngutus sapa ladzi ka ing sira Nabi Muhammad bil haqi kelawan bener nabian hale jadi nabi law anna diroan lamun tetep satemene sak diro sak jengkal aja minasil silati saking rantai allati dzakaro kang nutur ha ing silsilah sapa Allah Gusti Allah taala bi kitabihi ing dalam kitab Allah. Kan salah satu untuk menyiksa api neraka memperboleh pakai rantai. Misalkan satu rantai aja kan rantai itu saling kait mengaitnya. Satu itunya doang, bukan semua rantai, satu apa itu namanya? Satu mata. Oh, mata. Ya udah satu matanya aja. Yang penting paham kan enggak apa-apa. Iku udi aden selehaken opo diro ala jabalin atase gunung ladaba maka yakti ancur opo al jabalu gunung hatta yablugo sehingga tumeka opo jabal al ardo ing bumi asabiata kang kaping pitu. Itu misalkan satu mata rantai ditaruh di gunung aja hancur semua itu gunung sampai ke 7 lapis bumi satu rantainya. Ya Allah. Waladini demi dat ini maksudnya sumpah waladini demi dat bahasa kang ngutus sapa ladika ing sira Nabi Muhammad. Di malaikat Jibril lagi bicara demi Allah kalau bahasa kitanya yang telah mengutus engkau dengan benar nabian hal jadi nabi law anna rajulan lamun tetep satemene wong lanang min ahli nari saking penduduk neraka iku yu adzabu den siksa sapa rajul bil maghribi ing dalam tanah wetan lah taroko maka yakti kobong opo minal masyriqi sopoman uang bil masyriqi kang ono jagat wetan min syiddati adzabihi saking banget siksane rajul. Kalau misalkan ada orang disiksa dari barat siksa pakai neraka maka itu semua yang dari timur terbakar semuanya saking panasnya bisa merambat sampai ke timur terbakar semua. Dunia nggak kuat, nggak bisa, nggak napung. Ya kalau itu Israel tuh dikasih asapnya neraka habis semuanya. Ya tapi bisa ngerembet ke yang lain dan bahaya.
Wa qaruha utawi telengenar iku baidun, aduh kedalaman neraka jauh itu, jauh dalam. Itu Nabi menggambarkan dalamnya neraka nih, kalau orang nyemplungin batu dari atas neraka nih 7.000 tahun baru sampai ke dasarnya. 7.000 tahun. Kira-kira segimana dong? Nyemplungin batu dari atas, itu batu baru sampai ke dasarnya setelah 7.000 tahun. Bayangin. Kita misalnya nyemplungin batu lu berapa menit tuh dari loteng. Wa khotbuha utai wa khotobuha wa hatob ya ha ya wa hatobuha utawi kayu nenar urub-urubnya kayu bakar neraka iku annasu manusia wal hijaratulan batu. Kayu bakar neraka itu manusia dan batu-batuan yang disembah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijaroh. Kayu bakarnya neraka itu manusia dan bebatuan yang disembah. Wasaro buha utawi inuman nenar iku alhamimu banyu kang banget panase. Nih jusnya ahli neraka nih hamim namanya. Air jur-juran timah panas baru nempel kan penduduk neraka ini menjerit-jerit minta minum haus berapa ribu tahun baru jauh dikasih hamim jus ahli neraka baru nempel langsung mendidih pada merotol hancur usus-ususnya ya, tapi nggak mati di sono. Itu jusnya ahli neraka. Juga jus ahli neraka wasodid nanah huk. Jadi nanah ahli neraka tuh itu buat minumnya ahli neraka. Panasnya. Wasia buah utai pakaiane dodote ahlunar iku kotironun curjuran tembaga, pakainya itu curjuran tembaga. Panas luar biasa. Yang tadi ceritakan seandainya digantung di antara langit dan bumi, semua penduduk langit dan penduduk bumi akan mati. Ini artinya dijelaskan begini supaya kita sadar, hati-hati. Jangan berani-berani berbuat dosa, tapi yang semangatlah berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-babul khamis wa salasuna fi dzikri abwabin nar wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.